Yang pertama mau dibahas di sini adalah mengenai seseorang yang batal ya puasanya, dia wajib qadha plus terkena kafaratul uzma plus takzir. Ya, apa kafarat ini? Ya kalau qadha sudah jelas berarti harus di sahur lagi utangnya setelah bulan Ramadan. Lah kalau wajib mengeluarkan kafarah ini apa? Kafarah ini adalah yang pertama dia harus membebaskan budak. Ya kalau ada, kalau zaman sekarang sudah tidak ada lagi, berarti turun yang kedua puasa 2 bulan berturut-turut. Ya tidak boleh putus sama sekali. Ya kalau putus sekali walaupun ada uzur sakit maka diulang lagi 2 bulannya. Yang ketiga adalah memberikan makan 60 orang miskin. Ya 60 orang miskin, satu miskinnya 1 mud. Alhamdulillah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kembali kajian fikih kita di dalam kitab Safinatun Najah, masih di dalam pembahasan mengenai tentang puasa. Namun bab yang insyaallah kali ini kita bahas adalah mengenai tentang apa yang diwajibkan bagi seseorang yang batal puasanya. Ya. Jadi yang perlu diketahui, bagi siapapun yang puasa Ramadannya itu batal, maka dia wajib mengqadhanya. Ya, wajib diqadha. Ya. Namun nanti ada tambahan lagi, ada kalanya dia wajib mengqadha plus dapat kafarah plus dapat takzir. Ya. Ada yang nanti plus juga imsak. Ya artinya puasanya batal tapi dia tidak boleh makan dan tidak boleh minum sampai terbenamnya matahari. Ya. Ada yang puasanya batal, dia boleh makan, minum dan segala macamnya. Ya macam-macam. Yang pertama mau dibahas di sini adalah mengenai seseorang yang batal ya puasanya, dia wajib qadha plus terkena kafaratul uzma plus takzir. Ya, apa kafarat ini? Ya kalau qadha sudah jelas berarti harus di sahur lagi utangnya setelah bulan Ramadan. Lah kalau wajib mengeluarkan kafarah ini apa? Kafarah ini adalah yang pertama dia harus membebaskan budak. Ya kalau ada, kalau zaman sekarang sudah tidak ada lagi, berarti turun yang kedua puasa 2 bulan berturut-turut. Ya tidak boleh putus sama sekali. Ya kalau putus sekali walaupun ada uzur sakit maka diulang lagi 2 bulannya. Yang ketiga adalah memberikan makan 60 orang miskin. Ya, 60 orang miskin, satu miskinnya 1 mud. Ya. Nah, ini bagi siapa? Di sini dikatakan wa yajibu ma'al qada'i li shaumi al-kafaratul uzma wa ta'ziru 'ala man afsada shaumahu fi ramadhana yawman kamilan bi jima'in tamin athimin bi shaum. Ya, itu wajib bagi seseorang yang puasanya ini batal di bulan Ramadan karena melakukan hubungan suami istri, jima. Ya. Ini dia pertama kena dosa, yang kedua dia wajib mengqadha, yang ketiga wajib mengeluarkan kafarah, berarti dia menggantinya harus puasa 2 bulan berturut-turut selain puasa qadha yang hari tersebut. Ya. Nah, itu adalah orang yang berhubungan suami istri, namun dengan sekitar ada 11 syarat. Kalau misalkan syaratnya ini enggak terpenuhi, maka dia tidak terkena yang namanya kafaratul uzma. Ya, tidak terkena kafarah tapi tetap kena dosa, sama tetap kena qadha, sama ditakzir. Ya, takzir itu disanksi. Yang pertama syaratnya apa? Kaunuhu wati'an fala kafarata 'alal mautu'ah. Ya, syarat yang pertama yang terkena kafarah itu adalah orang yang mewati, artinya laki-laki. Ya. Kalau yang dijima, ya yaitu perempuan, dia tidak wajib mengeluarkan kafarah. Jadi yang wajib mengeluarkan kafarah adalah laki-laki. Yang kedua kaunul wat'i mufsidan. Ya. Yang mana jima tersebutlah yang membatalkan puasanya itu tadi. Ya. Jadi kalau misalkan dia lupa, ya, dia berhubungan dengan istrinya tapi dia lupa bahwasanya dirinya itu dalam keadaan berpuasa di bulan Ramadan.
Nah, maka ini puasanya batal, tetap batal, tapi dia tidak terkena kafarah al-uzma itu tadi, ya, karena syaratnya kurang. Jadi syaratnya itu harus jimaknya itu yang membatalkan puasanya. Kalau jimaknya tidak membatalkan puasanya, seperti dia berhubungan dengan istrinya dalam keadaan lupa, maka itu tidak wajib kafarah. Yang ketiga, kaunul mufsad sauman fala kafarata ala man afsada ghaira shaum kal i'tikaf, ya. Yang dibatalkan adalah puasanya, ya. Ibadah puasa. Kalau misalkan ada ibadah selain puasa yang dibatalkan karena jima, maka tidak terkena kafarah. Misalkan apa? Lagi i'tikaf di dalam masjid, ya. Lagi i'tikaf di dalam masjid, ya, kemudian istrinya datang, ya, kemudian main di dalam masjid, ya. Kita tidak ngelihat dosa atau tidak dosanya, ya. Ini bagaimana? Apakah dia wajib kena kafarah? Tidak wajib kena kafarah, ya. Karena yang batalnya itu adalah ibadah i'tikaf. Ya, sedangkan yang di sini syaratnya harus ibadah puasa Ramadan. Ya. Kaunuhu min Ramadan. Syarat yang keempat adalah puasanya itu adalah puasa bulan Ramadan. Selain puasa bulan Ramadan, maka tidak terkena kafarah. Ya. Baik maupun itu qadha atau nadar atau sunnah. Ya, misalkan lagi puasa sunnah Senin Kemis, ya. Siang-siang dijak bojonya, apa gimana? Ya batal puasanya, tapi tidak kena kafarah. Ya. Atau misalkan lagi mengqadha puasa Ramadan, Syawal atau bulan-bulan yang lainnya, ya lagi pertengahan puasa diajak sama istrinya, misalkan tidak kuat akhirnya main. Nah, bagaimana ini? Batal puasanya, batal puasanya. Tapi apakah wajib kafarah? Tidak wajib kafarah, karena bukan puasa Ramadan. Syarat yang kelima, kaunuhu minhu yakinan, ya. Puasa di bulan Ramadannya itu dalam keadaan yakin, ya. Artinya memang betul ini puasa di waktu bulan Ramadan. Beda halnya kalau misalkan ada seseorang yang dia ini puasa Ramadannya ini dengan ijtihad, dia nggak tahu waktu, ya. Jadi dia dengan ijtihad, misalkan di penjara atau di tempat mana dia nggak ada kabar sama sekali ini sudah masuk Ramadan atau belum. Akhirnya dia ijtihad dengan ijtihadnya sendiri. Ya sudah, berarti besok Ramadan. Nah, ini berarti dia puasanya dengan ijtihad. Lah kalau misalkan dia membatalkan hal tersebut, itu tidak terkena kafarah. Kenapa? Karena puasanya itu dia tidak yakin di dalam bulan Ramadan. Kenapa? Karena itu dari ijtihad. Kalau yakin misalkan, oh ini sudah diumumkan sama pemerintah, kita tahu, itu berarti puasa yakin di bulan Ramadan. Itu syarat yang kelima. Syarat yang keenam, kaunuhu bil wad'i wahdahu. Ya. Syarat yang keenam yaitu dia membatalkan puasanya karena sebab berhubungan saja. Ya, bukan karena yang lainnya. Ya, makan, minum, dah. Jadi kalau misalkan dia makan dulu terus minum dulu, batal puasanya, kemudian berhubungan suami istri di bulan Ramadan, maka dia tidak terkena yang namanya kafarah. Kenapa? Karena yang membatalkan puasanya itu bukan jimaknya itu tadi, tapi makannya atau minumnya tadi. Syarat yang ketujuh, kaunul wati athiman bil wad'i, yaitu syaratnya yang menjima, yaitu lelakinya itu dia berdosa dengan hubungan tersebut. Beda halnya kalau misalkan hubungan tersebut tidak terkena dosa. Seperti siapa? Seperti seorang musafir yang dia niat membatalkan puasanya dengan berhubungan suami istri. Ya, jadi misalkan dia musafir, sebelum subuh dia keluar kota Solo, ya. Sampai di Tegal, misalkan dia mau ke Jakarta, sampai di Tegal sudah tidak kuat, ya, mau membatalkan puasa, air tidak ada, ya adanya bojonya di sampingnya, ya digarap bojonya, bagaimana? Dosa puasanya? Ya tidak dosa, ya batal, ya batal. Tapi apakah wajib kafarah? Tidak wajib kafarah. Kenapa? Karena dia ketika menjima itu tidak berdosa, karena dia dalam keadaan musafir. Orang yang musafir dia boleh untuk tidak berpuasa atau boleh untuk membatalkan puasanya, sehingga dia menjima istrinya dengan niat untuk
mendapatkan rukhsah itu tadi, keringanan, diperbolehkan untuk berpuasa. Ya, atau misalkan seseorang yang dia ini menjima istrinya dipikir masih malam hari, ternyata sudah subuh. Ya. Dipikir masih malam hari, dipikir belum subuh. Ya. Dia hubungan sama istrinya, ternyata itu sudah masuknya waktu subuh. Apakah ini terkena kafarah? Enggak, puasanya enggak sah, ya, puasanya batal, ya, tapi dia enggak terkena kafarah. Itu syarat yang ke-7. Syarat yang ke-6, kaunul itsmi li ajli shaum, ya. Syarat yang ke-8 adalah dosanya itu karena puasanya, bukan karena hal yang lain, ya. Jadi dosanya itu karena memang membatalkan puasanya itu tadi, karena khusus ibadah puasanya tadi. Beda kalau misalkan dosanya bukan karena hal yang lain. Misalkan seorang musafir tadi, dia membatalkan puasanya tapi dengan berzina. Tapi dengan berzina. Ini berarti dia dosa, ya, puasanya batal, tapi tidak terkena yang namanya kafarah, ya, karena dosanya itu karena hal yang lain, yaitu karena zina itu tadi. Jadi dosanya itu memang harus karena puasanya itu sendiri. Yang ke-9, kaunuhu li ajlihi wahdahu, ya. Tadi musafir dia niat zina dan niat tarakhus, ya. Jadi orang musafir dia boleh batalkan puasa, tapi dia membatalkan puasanya dengan berzina, ya. Itu dia tidak terkena kafarah uzma. Syarat yang ke-9, kaunuhu li ajlihi wahdahu, yaitu syaratnya adalah batalnya khusus bagi puasanya saja sendiri, ya. Contohnya sama seperti orang musafir tadi, tapi seorang musafir yang dia berzina tapi enggak niat untuk tarakhus, ya, enggak niat untuk mengambil keringanan tersebut, ya. Kalau yang sebelumnya dia zina, ya, tapi niatnya untuk mengambil keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi seorang musafir boleh membatalkan daripada puasanya. Kalau yang 9 enggak, jadi harus benar-benar puasanya sendiri, enggak ada hal-hal yang lainnya. Yang ke-10, kaunuhu mufsidan shauma nafsihi, yaitu syaratnya puasanya dirinya sendiri yang dibatalkan, ya. Jadi kalau misalkan seorang lelaki dia menjima istrinya yang sedang puasa, suaminya nggak puasa tapi istrinya puasa, apakah si suami ini terkena kafarah? Tidak terkena kafarah. Kenapa? Karena yang dia batalkan adalah puasa istrinya, sedangkan syaratnya yang harus dibatalkan adalah puasanya dirinya sendiri. Yang ke-11, yang terakhir, kaunul mufsadi yauman kamilan, ya, puasa yang dibatalkan itu harus 1 hari penuh. Kalau misalkan dia habis berhubungan dengan istrinya batal, kemudian dia gila, ya, atau kemudian dia meninggal, ya, maka sebelum terbenamnya matahari atau sebelum maghrib, maka dia tidak terkena kafarah. Dan itu 11 syarat bagi seseorang yang wajib terkena kafaratul uzma. Kalau syaratnya kurang daripada 1, maka dia tidak terkena kewajiban kafaratul uzma, hanya wajib mengqadha, ya, dan ditakzir kalau memang ada ulang-ulang terus menerus, ya. Jadi ini mungkin bab yang insyaallah akan kita terangkan pada kesempatan kali ini. Insyaallah yang berikutnya masih mengenai hal tersebut, mengenai yaitu wajib mengqadha tapi dia tetap wajib untuk imsak, ya. Jadi tidak boleh makan, tidak boleh minum sampai terbenamnya matahari. Insyaallah akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab.